Selamat petang saudara, Klik Indonesia Petang kembali hadir menjumpai Anda di hari ini Selasa 28 Januari 2025. Saya Herdina Suherdi. Dan saya Fahmi Andrian. Beragam informasi teraktual telah kami siapkan untuk Anda. Berikut dua laporan utama di Klik Indonesia Petang hari ini. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono mendesak investigasi dilakukan secara menyeluruh atas insiden penembakan yang dilakukan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia terhadap warga negara Indonesia. Kemeriahan menyambut perayaan Tahun Baru Imlek terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Klik Indonesia Petang kami awali dengan informasi yang pertama. Saudara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono mendesak investigasi menyeluruh dilakukan terhadap insiden penembakan yang melibatkan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia di Tanjung Ru, Selangor, Malaysia. 1 orang warga negara Indonesia tewas dan 4 WNI lainnya mengalami luka-luka dalam insiden penembakan tersebut. Dalam keterangannya, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyesalkan jatuhnya korban jiwa WNI dalam insiden tersebut. Untuk itu, Menlu RI mendorong investigasi menyeluruh atas insiden penembakan yang dilakukan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM), termasuk dugaan adanya penggunaan kekuatan yang berlebihan. Menlu Sugiono juga menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban tewas dan kepada korban lainnya yang juga terluka akibat insiden penembakan tersebut. Seorang WNI diduga hendak keluar dari Malaysia melalui jalur ilegal di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia, dikabarkan tewas ditembak oleh personel APMM pada Jumat 24 Januari 2025. Sementara 4 WNI lainnya mengalami luka-luka. 5 WNI pekerja migran tanpa dokumen itu menumpang kapal dan diberhentikan oleh patroli APMM. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI Yuda Nugraha mengatakan penembakan dilakukan karena WNI tersebut diduga melakukan perlawanan saat dihentikan oleh APMM. Identitas para korban masih terus didalami pihak terkait. Sementara itu, Menteri P2MI Abdul Karding turut mendesak proses penegakan hukum dilakukan secara transparan. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI Abdul Qadir Karding mengatakan, berdasarkan informasi dari otoritas Malaysia, 5 WNI yang ditembak personel APMM disebut sebagai pekerja ilegal. Para WNI yang tertangkap patroli itu juga disebut melawan petugas. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI Abdul Qadir Karding yang terus mengawasi kasus penembakan 5 WNI oleh aparat Malaysia di Selangor mendapatkan informasi dari versi polisi setempat. Polisi Malaysia menyebut 5 WNI itu ilegal dan melawan petugas sehingga ditembak. Namun Menteri Abdul Qadir Karding menyatakan keterangan itu tidak lantas diterima oleh Kementerian P2MI. Menteri P2MI mengatakan telah menerjunkan tim untuk menelusuri latar belakang para WNI yang ditembak tersebut. Menteri P2MI menambahkan, berdasarkan informasi di dalam kapal ada 26 orang yang tengah didalami oleh Atase Kepolisian RI. Pihaknya juga akan bertemu dengan keempat WNI yang menjadi korban luka pada Rabu besok, 29 Januari 2025. Pertemuan itu akan menggali kronologis peristiwa hingga latar belakang para korban. Abdul Qadir Karding memastikan pemerintah akan memberikan pendampingan kepada para korban. Penembakan kepada 5 pekerja migran itu terjadi di perairan Tanjung Ru, Malaysia pada Jumat 24 Januari 2025. Ada 1 WNI yang tewas dan 4 lainnya mengalami luka-luka. Selain pendampingan kepada korban, Karding mengatakan juga telah menerjunkan tim untuk bisa berkomunikasi dengan keluarga korban agar informasi dari para korban diterima secara akurat. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyatakan 4 warga negara Indonesia atau WNI yang terluka akibat ditembak personel APMM di Malaysia masih menjalani perawatan di rumah sakit. Keempat WNI tersebut dalam kondisi stabil.
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyampaikan perkembangan kasus penembakan 5 warga negara Indonesia WNI di perairan Malaysia. Direktur Jenderal Pelindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri, Yuda Nugraha mengungkapkan, 4 WNI yang terluka masih menjalani perawatan di rumah sakit. Yuda menyebut kondisi keempat WNI dalam keadaan stabil. Dirjen Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu, Yuda Nugraha menyatakan, perwakilan pemerintah Indonesia telah mendapatkan jadwal untuk bertemu dengan keempat WNI tersebut pada Rabu 29 Januari 2025 besok. Selain itu, pihak Kementerian Luar Negeri RI juga telah mengetahui identitas korban meninggal dari peristiwa penembakan di perairan Malaysia tersebut. Berdasarkan informasi Kepolisian Kerajaan Malaysia, korban yang meninggal berinisial B asal dari Riau. Jenazah korban saat ini masih berada di Malaysia. Namun pemerintah Indonesia telah mendapatkan kepastian jenazah korban dapat dipulangkan ke kampung halamannya. Jenazah korban tewas dapat dipulangkan setelah menjalani proses otopsi. KBRI di Kuala Lumpur akan melakukan seluruh prosedur pemulasaran jenazah dan memfasilitasi pemulangan jenazah korban ke daerah asal. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan KBRI Kuala Lumpur memastikan pemulangan jenazah WNI yang tewas ditembak oleh agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM segera dilakukan usai proses autopsi selesai. Kementerian Luar Negeri, Kemlu, dan KBRI Kuala Lumpur terus melakukan penanganan insiden penembakan WNI oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM. WNI yang menjadi korban tewas dalam peristiwa tersebut diketahui berasal dari Riau. KBRI Kuala Lumpur telah mendapat informasi dari Polis Diraja Malaysia (PDRM) bahwa WNI yang meninggal tersebut berinisial B dan berasal dari Provinsi Riau. Jasad korban saat ini masih berada di Malaysia. Kementerian Luar Negeri memastikan korban dapat dipulangkan ke Indonesia usai proses otopsi selesai. KBRI akan melakukan seluruh prosedur pemulasaran jenazah serta memfasilitasi pemulangan ke daerah asal. Selain itu, untuk menangani insiden ini, KBRI Kuala Lumpur mengambil langkah dengan mengirimkan nota diplomatik kepada Malaysia untuk mendorong dilakukannya penyelidikan menyeluruh termasuk menyoroti kemungkinan adanya penggunaan excessive use of force atau kekuatan berlebihan oleh APMM. Kementerian Luar Negeri dan KBRI Kuala Lumpur terus memantau perkembangan kasus ini, serta memberikan pendampingan kekonsuleran dan hukum guna memastikan terpenuhinya hak-hak WNI dalam sistem hukum di Malaysia. Saat ini data mengenai korban masih dalam proses pendalaman oleh pihak berwenang. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menegaskan status kewarganegaraan tersangka korupsi KTP elektronik Paulus Thanos belum dicabut. KPK memastikan penyidikan kasus Paulus Thanos akan terus diusut meski yang bersangkutan berkewarganegaraan asing. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menegaskan belum mencabut status kewarganegaraan Indonesia tersangka korupsi KTP elektronik Paulus Thanos. Juru bicara KPK Tessa Mahardika menegaskan penyidikan kasus yang melibatkan Paulus Thanos akan terus diusut meski yang bersangkutan berkewarganegaraan asing karena hingga saat ini status kewarganegaraan Thanos belum dicabut. Tessa Mahardika menyatakan penyidik terus berupaya membawa pulang Paulus Thanos kembali ke Indonesia untuk menjalani proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun Tessa Mahardika belum dapat memastikan kapan Paulus Thanos akan dibawa pulang ke Indonesia karena proses ekstradisi dari Singapura ke Indonesia masih dalam proses. Sebelumnya Paulus Thanos ditangkap CPIB Singapura pada 17 Januari 2025. Penangkapan tersebut berawal dari pengajuan penahanan sementara oleh KPK melalui Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri. Surat permohonan ini kemudian diteruskan kepada Interpol Singapura hingga sampai ke CPIB. Namun Thanos tidak bisa langsung dibawa ke Indonesia untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan pencarian buronan tersangka Harun Masiku masih aktif dilakukan oleh penyidik KPK. KPK telah menggelar berbagai kegiatan penyidikan perkara Harun Masiku, salah satunya dengan memeriksa kerabat Harun Masiku, yakni advokat Daniel Masiku. Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan pencarian terhadap buronan kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR RI periode 2019 hingga 2024, Harun Masiku masih terus dilakukan oleh penyidik lembaga anti rasuah KPK. Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menyatakan,
penyidik telah menggelar berbagai kegiatan penyidikan terkait perkara Harun Masiku. Salah satunya dengan memeriksa kerabat Harun Masiku, yakni advokat Daniel Masiku, serta penggeledahan terhadap rumah mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Jan Farid. Tessa Mahardika Sugiarto menyatakan pihaknya belum bisa menyampaikan perkembangan terkait petunjuk baru yang mengarah kepada penangkapan Harun Masiku karena masih dalam proses penyelidikan. Sebelumnya KPK telah menetapkan Harun Masiku sebagai tersangka pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019 hingga 2024. Harun Masiku tidak pernah memenuhi panggilan penyidik KPK hingga dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang atau DPO sejak 17 Januari 2020. Selain menetapkan Harun Masiku sebagai tersangka, KPK juga menetapkan 2 tersangka baru, yakni Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto dan advokat yang juga kader PDI Perjuangan Donitri Istiqomah pada 24 Desember 2024. Saudara, belasan siswa SMP 7 Mojokerto, Jawa Timur tenggelam saat sedang bermain air di Pantai Drini, Kabupaten Gunung Kidul. Menurut data terbaru dari Sarsat Linmas Wilayah Operasi 2 Pantai Baron, 3 siswa dinyatakan meninggal dunia, 1 siswa lainnya dinyatakan masih hilang. Petugas terus berupaya melakukan proses pencarian. Inilah detik-detik belasan siswa SMP 7 Mojokerto, Jawa Timur terseret arus saat sedang bermain di kawasan Pantai Drini, Kapanewon, Tanjung Sari, Kabupaten Gunung Kidul. Petugas SAR Satlinmas dan sejumlah nelayan setempat berupaya melakukan penyelamatan menggunakan kapal milik nelayan. Diduga para korban terseret arus karena bermain di area rip current atau jalur kapal. Total sebanyak 13 siswa yang terseret arus di Pantai Drini, 9 diantaranya berhasil diselamatkan dan langsung dilarikan ke RSUD Sabtosari untuk mendapatkan penanganan medis. Sekretaris Satlinmas Wilayah Operasi 2 Susridianto menyatakan saat ini pihaknya masih melakukan upaya pencarian terhadap korban lain yang dinyatakan hilang. Menurut data terbaru dari SAR Satlinmas Wilayah Operasi 2 Pantai Baron, 3 siswa dinyatakan meninggal dunia, 1 siswa dinyatakan hilang. Perlu kita sampaikan terkait dengan musibah serang laut di Pantai Drini tadi kurang lebih 6.30 waktu Indonesia Barat, itu rombongan dari SMP Negeri 7 Mojokerto, Jawa Timur itu berlibur di Pantai Drini dan sesampainya Pantai Drini para siswa tersebut langsung bermain air di area palung ataupun di jalur kapal Pantai Drini. Nah, berulang kali petugas dengan masyarakat itu menghimbau agar tidak bermain air ke tengah, tapi diduga tidak dihiraukan sehingga saat ada ombak besar para siswa itu terhantam ombak dan terbawa arus ke tengah. Hingga kini petugas bersama nelayan dan personel dari Pol Airut Polres Gunung Kidul terus melakukan pencarian korban yang masih hilang. Upaya pencarian dilakukan dengan kapal dan penyelaman. Dari Gunung Kidul, Aditya Putra Tama, TVRI Yogyakarta melaporkan. Jalan lingkar Desa Muara Siban, Kabupaten Lahat tertimbun material longsor dan amblas. Aktivitas masyarakat terganggu akibat longsor. Jalan yang biasa digunakan masyarakat Desa Muara Siban, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, sebagai akses antar dusun menuju ke Dusun 1 tertimbun material longsor. Seorang warga, Fikri, mengatakan longsor setinggi 100 meter dari atas bukit menutupi badan jalan dan pemukiman warga. Akibatnya jalan tidak bisa dilalui. Material longsor menimbun jalan sepanjang 4 meter lebih dan juga mengakibatkan jalan amblas karena tidak kuat menahan beban longsor. Ini kan jalan lingkar ke Dusun 3 Muara Siban. Jadi sudah putus. Sudah tertutup oleh longsor tanah itu, sudah tertutup oleh tanah. Jadi warga tidak bisa lagi dilewati, sudah tertutup longsor tanah, sudah menumpuk tanah itu. Sekitar ada 4 meteran lah, 4 meter yang sudah putus, ya, putus. Ambruk, sudah amblas dia. Warga berharap bantuan dari pemerintah Kabupaten Lahat untuk menurunkan alat berat, menyingkirkan material longsor sehingga jalan bisa kembali dilalui. Dari Lahat, Rivaldo Putrawansa, TVRI melaporkan. Sementara itu di Jawa Tengah, puluhan rumah warga yang tersebar di Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sragen terendam banjir sejak Senin malam. Banjir disebabkan oleh luapan Sungai Mungkung yang melintasi kawasan Dukuhwirun.
Sudi omae mlebu kabeh. Sedikitnya 60 rumah yang tersebar di 4 RT, yakni RT 7, 17, 18, dan RT 19 di Dukuh Wirun terendam banjir akibat luapan Sungai Mungkung. Sungai Mungkung meluap saat wilayah Sragen dan sekitarnya diguyur hujan lebat sejak Senin siang hingga sore hari. Debit air sungai yang tidak mampu tertampung lagi meluap menggenangi rumah warga hingga ketinggian 30 cm. Bahkan beberapa rumah di RT 19 tergenang banjir setinggi 50 cm. Beberapa warga yang rumahnya terendam memilih tidak mengungsi dan menjaga rumah sewaktu-waktu banjir lebih tinggi sehingga bisa menyelamatkan barang berharga yang berada di dalam rumah. Mulyadi, warga Dukuh Wirun mengatakan banjir tidak hanya diakibatkan hujan deras, tetapi juga buruknya drainase Sungai Mungkung yang kian menyempit. Sehingga saat hujan deras, air meluap ke permukiman warga. Luapan Sungai Kalimungkung, Pak. Kalau hujannya di sana, awannya di sana tebal, loh. Terus di sini hujan biasanya seperti ini, Mas. Karena apa? Karena sungainya itu pertama sudah hampir bunda, terus kedua sini dulu kan rendah tunggahke tetap munggah tunggahke tetap munggah karena ring road jalan itu kan selalu dinaikkan. Terus apa kerteknya tetap itu aja, jadi nggak ada sungklonnya lah, nggak ada bedahan air selain kertekan jembatan. Sementara dari hasil pantauan BPBD Sragen, banjir juga merendam sejumlah desa yang tersebar di 5 kecamatan di Kabupaten Sragen seperti Kecamatan Sragen Kota, Sidoharjo, Karangmalang, Gondang, dan Kecamatan Gemolong. Parianto TVRI melaporkan. Banjir yang melanda Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau mengakibatkan akses jalan nasional di lintas timur terputus. Sementara banjir masih merendam kawasan permukiman dan sekolah. Ini kita Banjir yang terjadi di Kabupaten Pelalawan akibat meluapnya Sungai Kampar menggenangi Jalan Nasional Lintas Timur Sumatera, tepatnya di kilometer 83, Desa Kemang, Kabupaten Pelalawan. Kasat Lantas Polres Pelalawan AKP Enggraini menyatakan, ketinggian air pada Selasa siang 28 Januari 2025 sudah berkurang sekitar 8 cm jika dibandingkan kemarin. Polisi masih memberlakukan sistem buka tutup jalan karena jalan utama masih terendam banjir. Akibatnya kemacetan terjadi dari arah Pangkalan Kerinci menuju Kabupaten Indragiri Hulu maupun sebaliknya. Kasat Lantas juga mengimbau pengendara agar memilih jalur alternatif melalui Kabupaten Kuantan Singingi. Selain itu, pengendara bisa juga melalui jalur lintas tengah melalui Kabupaten Kuantan Singingi. Sementara banjir yang melanda wilayah Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, akibat meluapnya Sungai Kampar setelah pintu bendungan PLTA Koto Panjang dibuka. Kondisi ini tidak hanya merendam permukiman warga, tetapi juga mengganggu aktivitas pendidikan dan infrastruktur jalan. 2 sekolah dasar yakni SDN 001 Desa Rantau Baru dan SDN 002 Desa Kuala Terusan terpaksa meliburkan kegiatan belajar mengajar. Seluruh lingkungan sekolah dasar digenangi air dengan ketinggian mencapai 50 cm. Bahkan para siswa sudah 10 hari diliburkan. Banjir ini juga berdampak pada sekitar 170 kepala keluarga di Desa Rantau Baru dengan 5 kartu keluarga harus mengungsi ke posko yang disediakan pemerintah dan pihak kepolisian. Selain merendam permukiman warga, banjir juga merendam jalan lintas penghubung antara Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kuras. Warga terpaksa menggunakan pompong perahu kecil untuk menyeberang, membawa barang dan kendaraan. Meski debit air di beberapa titik banjir mulai surut, warga diminta tetap waspada. Polisi dan pihak terkait terus siaga untuk memastikan keselamatan dan kelancaran aktivitas warga terdampak. Saudara, sejumlah informasi penting lainnya akan kami hadirkan usai jeda azan maghrib untuk daerah Jakarta dan sekitarnya. Ya, tetaplah bersama kami, Klik Indonesia Petang TVRI. Segera kembali. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammad wasilatal wal fadilah wab'athu maqaman mahmudah alladhi wa'addah innaka la tukhliful mi'ad. Menelaah dan menelusuri sejarah peradaban umat muslim di Indonesia. Membahas perkembangan dan penyebaran agama Islam di bumi Nusantara. Untuk dijadikan sebagai bangunan benda cagar budaya. Kemudian akan berakhir kemana? Atau kalau dalam filosofi Jawa itu sangkan paraning dumadi. Jejak Islam setiap hari pukul 4 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Klik Indonesia Petang. Saudara, banjir menerjang sejumlah kecamatan di Kendari, Sulawesi Tenggara. Dan untuk mengetahui informasi terkini mengenai penanganan banjir di Kendari, kita akan langsung menghubungi reporter TVRI Nurhaliza. Selamat petang, Liza. Liza, bagaimana kondisi terkini pada banjir yang terjadi di Kendari sampai dengan saat ini, seperti apa penanganannya? Liza. Ya, Fahmi, terima kasih. Pemirsa, dapat kami sampaikan bahwa update penanganan banjir di 5 kecamatan di Kota Kendari, yakni Kecamatan Mandonga, Poasia, Kadia, Puatu, dan Kendari Barat. Saat ini warga kota yang terdampak banjir mulai melakukan pembersihan rumah mereka, dibantu pihak Damkar Kota Kendari dengan menurunkan 1 unit mobil dan 7 personel. Saat ini warga masih kesulitan untuk melakukan pembersihan rumah mereka karena lumpur yang bercampur air banjir yang cukup tebal. Selain
itu, pihak dari Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara telah meninjau langsung warga terdampak banjir dan menyerahkan bantuan khususnya di Kelurahan Lalodati yang berupa bantuan yang diserahkan berupa kasur lipat, selimut, perlengkapan bayi, dan makanan ringan. Diharapkan bantuan ini dapat meringankan dan membantu warga yang terdampak banjir. Tidak hanya banjir, akibat banjir atau hujan yang terjadi pada Senin kemarin, 2 unit rumah warga tertimpa pohon tumbang dan 1 unit rumah warga tertimbun longsor. Dari informasi yang terakhir yang kami dapatkan, 2 unit rumah yang tertimpa pohon tumbang, pemerintah Kecamatan Kendari Barat telah menurunkan mesin pemotong kayu untuk membersihkan pohon atau batang pohon yang menimpa kedua rumah tersebut. Sementara untuk 1 unit rumah yang tertimbun longsor, warga sekitar bersama TNI Polri melakukan pembersihan, dan untuk penghuni rumah sementara ini telah mengungsi di rumah sanak keluarganya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Sulawesi Tenggara. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Liza. Selamat kembali bertugas. Saudara, Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman menyediakan sebanyak 5.000 unit rumah untuk daerah rawan bencana. Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman juga akan berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana jika ada mobilisasi ke lokasi bencana. Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman menyediakan 5.000 unit rumah untuk daerah rawan bencana yang tersebar di beberapa pos penyiapan. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Fahri Hamzah, menyatakan pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk merelokasi warga yang terdampak bencana. Hal itu disampaikan Fahri Hamzah usai menggelar pertemuan dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf di kantor Kementerian Sosial Jakarta Pusat pada Selasa 28 Januari 2025. Tersebar di beberapa titik di pos penyiapan dan kami sudah berkoordinasi juga dengan BNPB. Manakala ada keperluan itu bisa segera dimobilisasikan ke lokasi bencana. Dan kami juga menyiapkan stoknya untuk tahun-tahun yang akan datang dalam APBN kami sudah cantumkan juga. Dan tadi juga kita mendiskusikan. Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman bersama Kementerian Sosial tengah mendata sejumlah daerah yang masuk dalam kategori rawan bencana untuk merelokasi warga di daerah rawan bencana. Dari Jakarta Pusat, Rahmat Wijaya, TVRI melaporkan. Saudara, para pengelola usaha kantin di sekolah Kota Bengkulu berharap produk jualannya dilibatkan pada program makan bergizi gratis yang dijadwalkan akan dimulai pada 3 Februari mendatang. Program makan bergizi gratis di Kota Bengkulu dijadwalkan mulai pada 3 Februari 2025. Para pengelola atau pelaku usaha kantin sekolah di salah satu sekolah Kota Bengkulu menyambut baik program makan bergizi gratis karena dapat membantu dan menyenangkan anak-anak sekolah. Namun, para pengelola kantin pun berharap agar dapat dilibatkan dalam program makan bergizi gratis karena mereka khawatir omset penjualannya turun saat program MBG telah dimulai. Aja ya loh, itu ada makanan gratis itu malah bikin senang anak-anak. Tapi sebagai kami penjual kantin, otomatis kan jualan kami seperti nasi tidak bakalan berjalan. Semoga aja pemerintah memberikan solusi bagi kami untuk melibatkan kami di dalam acara makan gratis itu. Harapannya bisa dilibatkan lah Pak. Dilibatkan ya. Sejauh ini sudah ada koordinasi belum Bu? Apakah kita bakal dilibatkan atau siapa Bu? Belum Pak. Belum ada ya? Ya. Tetap jualan ya? Ya, tetap. Para pengelola kantin mengaku akan tetap berjualan saat program makan bergizi gratis dimulai, namun mereka akan mengurangi jumlah dagangannya. Khairil Ansyori, TVRI melaporkan. Dalam program makan bergizi gratis yang dijalankan pemerintah, kebersihan dapur menjadi salah satu perhatian utama Badan Gizi Nasional atau BGN. Informasi selengkapnya akan disampaikan bersama reporter Rizky Budiman langsung dari Palu, Sulawesi Tengah. Rizky, selamat petang. Bagaimana BGN menjamin standar kebersihan dapur program makan bergizi gratis? Rizky.
Iya, selamat petang Fabi. Kami bagi informasikan memang makan bergizi gratis di Provinsi Sulawesi Tengah menjadi tanggung jawab penuh dari Badan Gizi Nasional, terutama dalam pemilihan pangan, lauk pauk, bahkan sampai ke minuman susu sebagai pelengkap pemberian gizi kepada para pelajar di Provinsi Sulawesi Tengah. Selain pemberian pangan dan juga lauk pauk, tentunya Badan Gizi Nasional di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah misalnya juga memperhatikan kebersihan dalam pembuatan makan bergizi gratis yang diperuntukkan untuk para pelajar, di mana pihak Badan Gizi Nasional mewajibkan seluruh petugas di area dapur dalam pembuatan makan bergizi gratis diwajibkan untuk menggunakan APD seperti masker, sarung tangan hingga pelindung kepala demi menjamin sterilisasi dalam pembuatan makan bergizi gratis yang diperuntukkan untuk para pelajar. Selain mewajibkan seluruh petugas dapur menggunakan APD yang saya sebutkan tadi, tentunya pihak Badan Gizi Nasional juga memastikan sterilisasi dari dapur dan peralatan seperti sarana dan juga prasarana tempat pembuatan makan bergizi gratis dilakukan, di mana pembersihan dari alat seperti alat memasak, kompor dan juga dapur memang terus dijaga oleh pihak Badan Gizi Nasional dan dipantau demi menjamin kesterilan dari pembuatan makan bergizi gratis, dan hal itu memang sudah sesuai dengan arahan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait bagaimana perjalanan atau jalannya kebersihan dapur dalam pembuatan MBG ini, berikut kita dengarkan kutipan wawancara kami dengan Rizdan selaku perwakilan dari Badan Gizi Nasional Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Setelah selesai masak, ada tim kebersihan yang membersihkan. Jadi kebersihan itu yang paling utama. Pekerja pun harus memakai APD, misal masker yang untuk pengemasan pakai kaos tangan plastik, terus penutup kepala yang tidak pakai jilbab, yang pakai jilbab juga tidak apa-apa, tidak pakai, cuman kamu wajibkan juga pakai. Iya, Fabi dan pemirsa, kami juga menginformasikan bahwa dalam proses pembuatan makan bergizi gratis ini, pihak Badan Gizi Nasional melibatkan masyarakat lokal di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga masyarakat yang terlibat di area dapur, khususnya petugas dalam pembuatan makan bergizi gratis, diminta untuk tetap menjaga sterilisasi demi pemenuhan hak gizi bagi setiap pelajar untuk program makan bergizi gratis. Demikian dapat kami informasikan. Fahmi, kembali ke studio. Baik, terima kasih Rizky. Selamat kembali bertugas. Saudara, Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta Timur menghadirkan Festival Pecinan dalam rangka menyambut Tahun Baru Imlek ke-2576. Berbagai pertunjukan seperti barongsai hingga bazar kuliner khas Tionghoa dihadirkan untuk memeriahkan suasana perayaan Imlek. Ribuan pengunjung dari berbagai daerah memadati kawasan wisata Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta Timur. Taman Mini Indonesia Indah masih menjadi destinasi favorit masyarakat yang ingin menghabiskan waktu liburan sambil mengenal keanekaragaman budaya Indonesia. Dalam rangka merayakan Tahun Baru Imlek, pengelola Taman Mini Indonesia Indah menyajikan Festival Pecinan untuk memanjakan pengunjung dengan suasana khas Tionghoa. Pengunjung dapat menyaksikan berbagai pertunjukan mulai dari aksi barongsai hingga penampilan tari kecak, gamelan, dan wayang. Banyak pengunjung yang membawa anak-anak untuk melihat dan diperkenalkan dengan ragam budaya yang ada di seluruh Indonesia melalui taman miniatur. Ya, jadi dalam rangka libur panjang Imlek kali ini kita sudah menyiapkan rangkaian acara yang kita kemas dalam Festival Pecinan. Di antaranya ada bazar kuliner khas Tionghoa, lalu juga ada Festival Desa Timun, terus ada tari-tarian khas Tionghoa di sore hari pukul 4, lalu malam harinya ada Dancing Fountain dan ada special screening Desa Timun di Dancing Fountain Cerita-Cerita. Tidak hanya wisatawan dari dalam negeri, wisatawan mancanegara juga datang menikmati wajah baru Taman Mini Indonesia Indah dengan berbagai aktivitas menyenangkan. Mulai dari berwisata ke anjungan berbagai daerah provinsi hingga sekedar berolahraga di jalur khusus tepi danau. Dari Jakarta Timur, Bima Sakti, TVRI melaporkan.
Para pengurus kelenteng Yayasan Hati Murni Ngabang, Kalimantan Barat membersihkan sisa-sisa lumpur setelah banjir surut. Meski sempat beberapa hari terendam banjir, berbagai persiapan telah dilakukan untuk pelaksanaan sembahyang Imlek. Berbekal mesin pompa air, para pengurus kelenteng Yayasan Hati Murni Ngabang, Kabupaten Landak, membersihkan sisa lumpur di halaman dan teras terdampak banjir. Kelenteng yang berada di daerah Pasar Lama, Desa Hilir Tengah ini, sebelumnya sempat terendam banjir selama beberapa hari. Ketua Umum Yayasan Hati Murni Ngabang, Apin, mengatakan, banjir sebelumnya hanya merendam halaman hingga 2 tangga kelenteng. Namun banjir yang merendam badan jalan akses menuju kelenteng mencapai ketinggian kurang lebih 1 meter. Dengan surutnya banjir di Kecamatan Ngabang, Apin memastikan bahwa kegiatan sembahyang Imlek di kelenteng ini telah siap untuk dilaksanakan. Dan sembahyang di kelenteng ini akan dimulai pada tanggal 27 malam hingga tanggal 29 pagi. Kalau untuk ritual tetap kita laksanakan, sedangkan kita lagi bersih-bersih, saya rasa tidak ada pengaruh sih. Ya, memang dampak banjir, maka kita sekarang lagi bersihkan lantainya. Itu 2 tangga dari bawah. Ya, malam ini mulai. 29 28 malam sampai tanggal 29 pagi. Perayaan Imlek kali ini, pengurus kelenteng juga telah mempersiapkan rencana pesta kembang api di sekitar kelenteng pada tanggal 28 malam. Dari Kabupaten Landak, Anugrah melaporkan. Saudara perajin lampion di Kota Malang, Jawa Timur kebanjiran pesanan jelang dan merayakan Tahun Baru Imlek ini. Sejumlah perajin mengaku pesanan lampion meningkat hingga 3 kali lipat jika dibanding hari biasa. Sejumlah perajin lampion di Kampung Lampion Jalan Juanda, Kota Malang kebanjiran pesanan lampion jelang Tahun Baru Imlek. Mereka sibuk mengerjakan pesanan lampion dari konsumen. Mulai dari lampion berukuran kecil hingga berukuran besar dengan diameter 1 meter persegi. Salah seorang perajin lampion, Latif, mengatakan pesanan lampion jelang Tahun Baru Imlek mencapai 2.000 lampion. Pesanan ini mengalami peningkatan 3 kali lipat jika dibanding hari biasa yang hanya berkisar 500 lampion. Tingginya pesanan lampion dari konsumen, pihak pengrajin terpaksa menutup permintaan. Hal ini dilakukan agar mencapai target pengerjaan dan dikirim tepat waktu pesanan. Pada Tahun Baru Imlek tahun ini, sejumlah perajin mengaku hanya melayani pesanan dalam negeri saja dan menolak pesanan dari luar negeri. Ya sekitar kurang lebih 2.000 biji. Biasanya ya 500-600. Ini sementara ini dari luar negeri nggak bisa menerima karena sudah keduluan dari Jakarta. Harga jual lampion beragam, mulai dari Rp25.000 hingga puluhan juta rupiah per lampion tergantung jenis dan ukuran. Kampung Lampion di Jalan Juanda, Kota Malang ini tidak hanya melayani konsumen dari Malang saja, namun dari berbagai wilayah di tanah air. Dari Kota Malang, Arif Masbuhin, TVRI melaporkan. Perayaan Imlek sudah dekat, biasanya ditandai dengan maraknya penjualan kue keranjang yang biasanya dijadikan sajian hidangan maupun persembahan. Di Sukoharjo, Jawa Tengah, produsen kue keranjang sejak tahun 59 terus mempertahankan resep dan cara tradisional untuk mempertahankan rasa yang legendaris. Nyonya Lim merupakan satu dari banyak produsen kue keranjang yang terkenal di Solo Raya yang kini dikelola oleh Cahya Kristanti di Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah. Mendekati perayaan Imlek, Cahya banyak memperoleh pesanan pelanggan dari berbagai daerah, bahkan hingga ke luar negeri. Kue keranjang Nyonya Lim diproduksi sejak 1959 yang dirintis oleh buyutnya dan kini masih terus bertahan. Cahya masih mempertahankan cara pembuatan tradisional seperti yang dilakukan buyutnya, yakni menggunakan api yang berasal dari kayu bakar serta menggunakan bahan baku ketan asli yang digiling menjadi tepung. Rasa yang dihasilkan pun akan khas dan berbeda dari kue keranjang produksi modern. Dibutuhkan waktu setidaknya 2 hari untuk membuat kue yang bertekstur kenyal tersebut. Proses pengukusan membutuhkan waktu 12 jam.
baru kemudian dikeluarkan dari cetakan dan dikemas dalam plastik dan diberi label. Cahya memberi tips cara memakan kue keranjang yang lengket dan manis ini. Sebelum dibuka, kue keranjang direndam dalam air matang sebentar agar kue tidak lengket dengan plastik pembungkusnya. Lalu, kue diiris menggunakan benang supaya tidak lengket. Kue keranjang bisa dinikmati dengan dicampur kelapa parut atau dimakan begitu saja. Kue keranjang Nyonya Lim dijual dengan harga Rp65.000 per kilogram dengan isi 2 atau 4 buah per kilogramnya. Ya, untuk makan kue keranjang itu kita itu harus merendam dulu. Jadi kita tuh rendam di air matang ya, itu paling 1 menit aja, terus kita kupas plastiknya. Itu tujuannya supaya kue keranjang itu tidak menempel di plastiknya. Setelah itu kita potong dengan benang. Karena kalau pisau itu kan pasti lengket di pisau semua gitu. Kue keranjang atau dodol Cina bagi masyarakat Tionghoa menandakan harapan akan keberuntungan pada perayaan Imlek dan kerekatan atau hubungan keluarga yang harmonis. Justina TVRI melaporkan. Pemerintah Provinsi Jakarta menggelar Festival Bandeng yang berlangsung di Rawabelong, Jakarta Barat. Festival Bandeng Rawabelong ini telah berlangsung selama puluhan tahun, terutama menjelang perayaan Imlek. Dalam rangka menyambut perayaan Tahun Baru Imlek 2025, pemerintah Provinsi Jakarta menggelar Festival Bandeng yang berlangsung di Rawabelong, Jakarta Barat pada Selasa 28 Januari 2025. Penyelenggaraan Festival Bandeng Rawabelong tidak hanya melestarikan tradisi Betawi, tetapi juga mencerminkan toleransi dan keberagaman budaya yang ada di Indonesia. PJ Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi menyatakan, Festival Bandeng selalu dilaksanakan mendekati Imlek yang bertujuan agar masyarakat Betawi dapat menghargai keberagaman untuk perayaan Imlek. Festival Bandeng Rawabelong ini telah dilakukan secara turun-temurun selama puluhan tahun karena memiliki makna khusus yang melambangkan rezeki yang melimpah, keberuntungan, dan kesejahteraan keluarga. Sebenarnya acara ini sudah berlangsung cukup lama, rutin, namun untuk tahun ini ada sesuatu yang berbeda, yakni kita adakan dalam event yang relatif lebih besar. Dan juga kita kaitkan dalam rangka juga untuk menyongsong 5 abad Kota Jakarta. Penyelenggaraan Festival Bandeng Rawabelong diharapkan dapat melestarikan adat dan budaya masyarakat Jakarta. Dari Jakarta Barat, Andi Muryono, TVRI melaporkan. Saudara, sejumlah informasi penting lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Ya, tetaplah bersama Klik Indonesia Petang. Kami segera kembali. Bentangan alam nan memukau, seni dan warisan budaya yang beragam. Mari jelajahi keindahan Nusantara melalui program Pesona Indonesia setiap hari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Klik Indonesia Petang. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Basuki Hadimulyono mengungkapkan perpindahan Ibu Kota Nusantara ke Kalimantan Timur akan turut memindahkan peradaban sehingga masyarakat diharapkan dapat melaksanakan adaptasi sosial. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Basuki Hadimulyono mengimbau masyarakat yang berada di kawasan deliniasi IKN agar dapat segera beradaptasi dalam menyambut hadirnya pemindahan Ibu Kota Negara ke wilayahnya. Hal ini menyusul akan masuknya peradaban manusia yang mengisi Ibu Kota Nusantara dari kalangan aparatur sipil negara pemerintahan pusat yang tentu saja akan turut menghadirkan keluarganya saat beralih ke wilayah baru ini. Untuk itu, Basuki pun turut menegaskan bagi para ASN yang berpindah ke IKN pun turut dapat menghargai warga lokal, serta menyesuaikan budaya yang telah berlaku dengan mengedepankan slogan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Perubahan yang diarahkan pun juga turut diharap bagi warga Ibu Kota Nusantara sebagai masyarakat yang cerdas dan maju dengan tetap mengedepankan unsur budaya yang sudah biasa diberlakukan. Ya, saya kira nanti kan pasti banyak orang yang datang, jadi harus bukan berarti dia harus berubah menjadi
menjadi masyarakat yang jadi itu bukan begitu Mas, tapi kita harus berubah karena nanti banyak orang yang datang dia harus bisa beradaptasi. Pendatang beradaptasi, yang penduduk juga harus beradaptasi untuk bisa lebih baik. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Saat ini pemerintah terus melakukan pemenuhan kebutuhan dasar bagi para penghuni, khususnya para ASN yang akan bekerja di kawasan ibu kota Nusantara. Yang telah tersedia saat ini yakni berupa hunian berstandar apartemen. Telah terbangun puluhan tower di mana kebutuhan ini akan menjadi keperluan awal. Dan pelaksanaan pemindahan ibu kota Nusantara sebagai ibu kota politik tahun 2028 akan kembali berlanjut dikerjakan tahap keduanya, yakni pemenuhan infrastruktur ekosistem legislatif dan yudikatif. Tim Liputan TVRI Nusantara melaporkan. Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional resmi mengeluarkan kebijakan menaikkan harga pembelian pemerintah untuk gabah dan beras petani lokal. Kenaikan HPP ini dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan penyerapan gabah dan beras produksi dalam negeri tahun 2025. Pemerintah terus melakukan berbagai upaya dalam mewujudkan program swasembada pangan nasional. Salah satunya meningkatkan hasil produktivitas, hasil pertanian khususnya beras dalam negeri. Untuk mendukung swasembada pangan, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional telah mengeluarkan kebijakan menaikkan harga pembelian pemerintah HPP gabah dan beras dari petani lokal. Kenaikan HPP tahun 2025 ini berdasarkan keputusan Badan Pangan Nasional untuk jenis gabah sebesar Rp6.500 hingga Rp8.200 dan beras sebesar Rp12.000 per kilogramnya. Kenaikan HPP ini dilakukan agar penyerapan gabah dan beras produksi dalam negeri meningkat dan para petani pun dapat menjual langsung ke perum Bulog. Terkait kenaikan harga pembelian beras pemerintah, petani padi di Kota Lubuk Linggau menyambut baik kebijakan tersebut. Meskipun demikian, dari kenaikan harga tersebut, petani masih memilih menjual langsung ke warga masyarakat lantaran harganya lebih tinggi, yaitu Rp13.000 per kilogramnya. Kalau saat ini 13 itu. 13 Pak ya, per kilo. Ini lebih tinggi Pak ya dengan harga Bulog Pak ya. Harga Bulog kan 12.000 Pak. Iya. Lebih tinggi gitu Pak ya. Itu kan Bulog kan. Kalau ini kan padi. Oh, kita langsung jual ke masyarakat Pak ya. Iya, langsung jual. Lebih tinggi Pak ya kayak 13.000 pabrik gitu. Usai kenaikan HPP dikeluarkan Badan Pangan Nasional, Perum Bulog sudah mulai melakukan penyerapan gabah dan beras petani lokal sejak 15 Januari 2025 lalu. Dari Kota Lubuk Linggau, Fersiawan, TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, jika Anda penyuka olahraga ekstrim, kanyoning di Renjang Lebong dapat menjadi salah satu tujuan Anda. Di sini para pengunjung tidak hanya beraktivitas yang memacu adrenalin, tetapi juga disuguhkan dengan suasana alam dan asri. Objek wisata air terjun di Kelurahan Talang Rimbo Lama, Kabupaten Renjang Lebong, Bengkulu, bisa menjadi alternatif untuk mengisi hari libur Anda. Apalagi bagi Anda penikmat tantangan pemacu adrenalin. Wisata ekstrem canyoning memberikan sensasi dan pengalaman yang berbeda dari biasanya dan dijamin bisa bikin ketagihan. Para pengunjung tidak perlu khawatir karena akan didampingi oleh petugas yang sudah profesional serta didukung oleh peralatan yang sudah sesuai standar keamanan. Para pengunjung akan diajak menuruni tebing air terjun dengan ketinggian 30 meter. Operator kanyoning Johannes Berlin Purba mengatakan meski wisata kanyoning baru dibuka untuk umum, namun sudah banyak pengunjung yang ingin menikmati sensasi kanyoning. Johannes mengungkapkan wisata kanyoning di Renjang Lebong ini merupakan satu-satunya di Sumatera yang dibuka untuk umum. Oh, pada dasarnya kita pertama ini kita dari komunitas ECA. Komunitas itu ada anak-anak muda, kumpulan anak-anak muda, cinta aktivitas lingkungan outdoor. Terus kita ada mimpi dan cita-cita untuk membuka fasilitas untuk wisata baru. Salah seorang pengunjung, Tasya, mengaku sangat puas merasakan wisata canyoning. Hal senada juga diungkapkan Aini yang mengaku meski sempat sedikit agak kesulitan dan panik, namun tidak membuatnya merasa jera, namun justru ingin kembali mencoba. Pas awal mau turunnya itu sempat kepleset, jadi tuh rada-rada takut sedikit. Terus tuh pas di tengah-tengahnya itu mulus, terus tuh Tasya juga pas di tengah-tengahnya mulai berani.
Terus pas turunnya seru banget. Pertama dari atas tuh kayak deg-degan banget. Karena kan baru pertama kali kan di Curug tuh ada ini. Terus kata kakaknya tadi tuh nggak usah panik, jadi kayak udah pelan-pelan aja. Pengunjung harus melakukan reservasi terlebih dahulu jika ingin mencoba canyoning, karena jumlah peserta hanya dibatasi maksimal 15 orang. Dari Rejang Lebong, Iman Kurniawan, TVRI Bengkulu melaporkan. Tanah Papua memiliki potensi kekayaan alam yang luar biasa. Salah satunya menjadi penghasil biji kakao yang menjadi bahan baku coklat. Ransiki di Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat mampu menghasilkan biji kakao terbaik di Papua. Papua Barat selain dikenal sebagai tanah yang memiliki pemandangan indah, juga menjadi penghasil produk coklat lokal dengan kualitas terbaik. Di bawah pengelolaan PT Eiber Sud Cokran, sekitar 200 hektar lahan yang ditanami pohon kakao produktif kini terus dirawat dengan baik agar menghasilkan biji kakao yang memiliki cita rasa terbaik. Tahapan produksi dari perkebunan hingga menghasilkan biji kakao kering berkualitas terbaik didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten. Untuk menanam dan merawat pohon kakao, para pekerja diberikan pengetahuan yang baik tentang menghasilkan produk biji kakao. Bupati Kabupaten Manokwari Selatan, Makrus Waran mengatakan, dalam setahun sekitar 54-73 ton biji kakao bisa dihasilkan dari 200 hektar lahan produktif. Selain dipanen dari lahan pabrik, kebutuhan biji kakao juga dibeli dari kebun warga lokal. Pada tahun 2025, pemerintah daerah berencana mengembangkan lahan seluas 400 hektar oleh investor dari Jepang dan Amerika Serikat untuk meningkatkan produktivitas biji kakao. Sedangkan satu tahun itu dari 200 hektar itu kita kadang bervariasi. Jadi bervariasi, ada 54, ada 60, tapi juga ada 73 ton itu bervariasi. Kita panen yang 200, tapi kita juga ada beli dari punya kebun-kebun warga masyarakat. Saat ini luar biasa. Ini dengan secara bertahap, setahun ini kita akan terima karyawan sekitar 200-an lagi. Untuk nanti akan pengembangannya di backup oleh investor dari Jepang, tapi juga investor dari Amerika. Jadi masing-masing 200 hektar, jadi 400. Itu akan dibuka di Warnapi dan juga Warkwadi. Kehadiran PT Eiber Sud Cokran dinilai memiliki dampak positif karena memberikan lahan kerja bagi masyarakat di Ransiki dan masyarakat di Papua. Produk biji kakao Ransiki saat ini sudah diekspor ke mancanegara untuk diolah menjadi produk coklat batangan. Tim Liputan TVRI melaporkan. Dan saudara, kini saatnya kami hadirkan informasi perakiran cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Perakiran cuaca ini berlaku mulai esok hari di sejumlah kota besar di Indonesia. Informasi tadi mengakhiri Klik Indonesia petang kali ini. Saya Herdina Suherdi. Dan saya Fahmi Andrian, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.